Kami di sini dari Bisnis Modal Canva Fotografi dan dosen pengampu Uli Mabruro Halida, ME. Di sini kami akan mempresentasikan tentang BMC atau Bisnis Modal Canva yang dibuat oleh kelompok kami. Di sini saya adalah Adila dengan NIM 2338305225 sebagai pemateri yang pertama. Saya Rubitul Adawiyah dengan NIM 2338305201 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Afandi Kusairi, pemateri ketiga. Alasan memilih BMC fotografi yaitu yang pertama mudah dipahami karena semua aspek bisnis fotografi dirangkum dalam satu halaman. Yang kedua yaitu memperjelas target pelanggan seperti wedding, produk, atau event. Yang ketiga yaitu menentukan keunggulan, value proposition secara jelas, misalnya kualitas foto tinggi atau harga terjangkau. Yang keempat yaitu mengatur kebutuhan seperti kamera, studio, dan skill editing. Yang terakhir yaitu membantu merencanakan pemasaran seperti lewat Instagram atau TikTok. Gambar berikut merupakan bisnis modal kanvas yang telah kami buat, yang dimana kami memilih BMC fotografi. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer segment. Customer segment sendiri ialah sekelompok orang atau organisasi yang menjadi layanan target fotografi. Pada BMC fotografi di file, segmen pelanggan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu wedding fotografi, pasangan yang menikah dan membutuhkan dokumentasi foto prewedding, akad, resepsi, dan juga pesta. Biasanya membutuhkan paket lengkap dan berkualitas tinggi karena momen bersifat sekali seumur hidup. Selanjutnya yaitu keluarga, family, maternity, newborn, keluarga yang ingin mengabadikan momen penting seperti ulang tahun, kehamilan maternity, atau baru lahir atau newborn. Mereka mencari fotografer dengan gaya lembut, natural, dan aman untuk bayi. Yang selanjutnya yaitu company profile, produk, dan event perusahaan. Perusahaan seperti membutuhkan foto profesional untuk branding, katalog produk, dokumentasi, event, atau company profile. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa pelajar, butuh foto wisuda, foto angkatan, atau kebutuhan tugas kuliah seperti portret atau dokumentasi kegiatan. Yang selanjutnya yaitu influencer dan personal branding, content creator, selebgram, atau public figure yang memerlukan foto estetik dan konsisten untuk feed sosial medianya. Jadi segmen pelanggan itu fotografi yang menyasar berbagai kelompok, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga perusahaan dengan kebutuhan visual yang berbeda. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai. Value proposition ialah alasan utama kenapa pelanggan memilih layanan fotografi kamu. Apa nilai atau manfaat yang mereka dapatkan? Isi pada file menyatakan beberapa proporsi nilai berikut, yaitu foto berkualitas tinggi dengan sentuhan artistik. Pelanggan mendapatkan hasil foto yang tidak hanya bagus secara teknis tetapi juga punya style artistik seperti terlihat profesional dan berbeda dari fotografer biasa. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi momen berharga yang tidak tergantikan. Layanan fokus pada menangkap momen tidak bisa diulang seperti pernikahan, kelahiran, momen keluarga. Yang selanjutnya yaitu paket harga fleksibel. Pelanggan bisa memilih paket sesuai kebutuhan dan budget, cocok untuk mahasiswa, keluarga, sehingga selanjutnya yaitu editing profesional dan hasil cepat. Foto melalui proses editing profesional, Lightroom, Photoshop, waktu pengerjaan realistis cepat sehingga pelanggan puas. Yang selanjutnya yaitu layanan personal dan ramah. Seperti pelanggan dapat meminta gaya foto tersebut tentang khusus atau konsep uniknya, bagaimana pelayan personal meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas. Kesimpulannya yaitu value proposition fotografi berfokus pada kualitas, fleksibilitas, harga, pelayanan personal, dan kemampuan penangkapan momen berharga dengan sentuhan artistik. Selanjutnya
Selanjutnya, yang ketiga, yaitu channels, saluran distribusi atau media promosi. Channels ialah suatu media atau jalur yang digunakan untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan layanan fotografi. Berdasarkan file tersebut, penjelasannya yaitu media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, menjadi saluran utama untuk memamerkan portofolio foto atau video. Pelanggan dapat menghubungi melalui DM atau komentar. Reels dan TikTok juga membantu menarik calon klien melalui konten kreatif. Yang selanjutnya yaitu website portofolio, di mana marketplace jasa contohnya itu seperti Fiverr, Freelancer, Shopee, Service. Fungsinya itu menampilkan portofolio lengkap, memberikan akses pemesanan langsung, cocok untuk menjangkau klien keluar kota atau keluar negeri. Yang selanjutnya yaitu word of mouth, di mana rekomendasi pelanggan salah satu saluran yang paling efektif untuk jasa fotografi. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan kepada kerabat, teman, atau rekan kerja. Yang selanjutnya yaitu pameran fotografi atau event komunitas, menambah exposure dan jaringan profesional. Dapat juga bertemu langsung dengan calon klien dan mempromosikan layanan. Yang selanjutnya yaitu kartu nama, brosur, dan networking di acara. Digunakan saat menghadiri wedding, showcase, bazar, atau event komunitas. Media offline yang tetap efektif untuk menjangkau segmen tertentu seperti keluarga atau perusahaan. Selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Pada bagian ini kita menjelaskan bagaimana bisnis menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar mereka merasa puas dan mau menggunakan jasa fotografer lagi. Dalam bisnis fotografi, hubungan dengan pelanggan dibangun melalui yang pertama yaitu layanan personal one-on-one, seperti briefing langsung sebelum pemotretan agar hasil sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua yaitu after sales service, misalnya pengiriman ulang file foto, revisi ringan, atau bantuan jika terjadi masalah. Yang ketiga yaitu sistem loyalitas atau membership, yang dimana ini memberikan keuntungan khusus bagi pelanggan yang sering memakai jasa fotografer. Yang keempat yaitu diskon untuk pelanggan tetap sebagai bentuk apresiasi. Yang kelima yaitu respon cepat melalui WhatsApp atau DM sehingga komunikasi lebih nyaman dan profesional. Dan yang terakhir yaitu menggunakan testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi bisnis. Dan selanjutnya yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Di bagian ini kita menjelaskan dari mana saja bisnis mendapatkan pemasukan. Bisnis fotografi memiliki banyak peluang pendapatan, tidak hanya dari jasa foto saja. Sumber pendapatannya antara lain yaitu yang pertama jasa pemotretan seperti wedding, wisuda, produk, dan event. Yang kedua yaitu jasa editing foto atau video bagi klien yang hanya butuh hasil edit. Yang ketiga, penjualan album atau photobook sebagai produk tambahan. Yang keempat yaitu paket dokumentasi lengkap foto plus video. Yang kelima yaitu workshop atau kelas fotografi bagi pemula. Yang terakhir yaitu penyewaan studio atau alat foto untuk fotografer lain. Dan selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya utama. Pada bagian ini kita menjelaskan apa saja aspek penting yang membuat bisnis fotografi bisa berjalan. Sumber daya ini tidak hanya berupa alat, tetapi juga manusia dan brand. Untuk bisnis fotografi, sumber daya utamanya yaitu meliputi yang pertama kamera dan lensa profesional sebagai alat utama untuk menghasilkan foto yang berkualitas. Yang kedua, lighting dan properti studio, yang dimana ini membantu menciptakan pencahayaan yang optimal. Yang ketiga yaitu laptop atau page dengan software yang editing seperti Lightroom dan Photoshop untuk proses retouch dan finishing. Yang keempat yaitu sumber daya manusia seperti fotografer, editor, dan asisten yang menjalankan aktivitas teknis. Yang kelima yaitu studio foto sebagai tempat produksi dan pemotretan. Dan yang terakhir yaitu portofolio dan branding online, yang dimana ini menjadi wajah profesional bisnis di mata klien. Selanjutnya tentang aktivitas atau aktivitas utama seorang fotografi. Nah, aktivitas inti dari fotografi yaitu dilakukan untuk menjalankan bisnis fotografi, diantaranya
pemotretan indoor dan outdoor. Yang kedua, editing, recording foto. Nah, yang ketiga yaitu promosi online dan pemasaran. Yang keempat, menjaga hubungan baik kepada klien. Nah, dan selanjutnya itu riset untuk fotografi baru agar hasil tetap inovatif. Nah, aktivitas di BMC fotografi ini meliputi aktivitas utama seorang fotografi. Selanjutnya yaitu cost struktur atau struktur biaya. Nah, di mana struktur biaya yaitu pengeluaran bisnis fotografi, diantaranya perawatan kamera atau upgrade peralatan. Yang kedua, investasi alat, entah itu kamera, lensa, dan juga lighting. Yang ketiga yaitu sewa studio atau tempat. Nah, itu semua harus dijalankan, harus terstruktur apa saja pengeluaran. Bukan hanya 3 yang saya sebutkan tadi, ada juga marketing dan promosi. Nah, bagaimana marketing dan promosi itu harus mengeluarkan biaya jika websitenya yaitu berbayar. Jika tidak, maka ya hasilnya tidak maksimal juga.